Jadi gue di sini ada beberapa headphone. Ini adalah series berikutnya dari series IEM, koleksi IEM gue. Dan ini adalah membicarakan tentang koleksi headphone gue. Dan karena series koleksi IEM gue cukup populer dan beberapa dari Anda banyak yang request untuk melakukan hal yang sama dengan headphone, ya disinilah gue melakukan hal yang sama dengan headphone. Gue jujur berada di kubu supremasi headphone, dimana gue bilang sound quality daripada headphone itu lebih baik daripada IEM in general. Tapi kembali lagi, ya masih ada speaker sih sebenarnya, tapi ya karena dalam situasi gue sekarang gue tidak bisa speakeran. Jadi gue akan stay di headphone dulu. Mungkin nanti setelah gue punya duit lebih banyak, gue bisa beli rumah dengan speaker room. Amin. To be honest, di harga sekitar under 1,5 juta ini, di bawah 1,5 juta ini, nggak ada menurut gue headphone yang wow. Menurut gue bukan nggak ada headphone yang wow sih ya. Di harga sekitar segini itu IEM masih berjaya dan bisa mengalahkan rata-rata headphone yang ada. Karena headphone sekitar harga segini itu banyak yang tidak terlalu well tuned, tidak terlalu well tuned, dan ada beberapa juga yang technical ya, dan kebanyakan technical performance-nya juga belum begitu bagus ya. Mungkin nanti akan berubah ketika Hi-Fi-Man mengeluarkan semacam HE400X yang harganya cuma 1 juta. Tapi gua tunggu aja itu. Nanti tunggu Hi-Fi-Man ngeluarin planar di bawah harga segitu, baru mulai mungkin headphone mengalahkan IEM untuk harga segitu. Tapi untuk sementara, terutama yang ada di koleksi gua, kalau lu perhatiin koleksi gua sebenarnya kebanyakan di sini adalah headphone yang tidak terlalu kompetitif, kecuali ada beberapa sih yang cukup kompetitif, tapi banyak headphone yang menurut gua agak unik ya. Jadi bukan terlalu headphone yang kompetitif, karena jujur most dari channel gua adalah channel review IEM ya. Dan kembali lagi, gua tuh banyak punya IEM murah, itu bukan karena gua suka koleksi IEM murah ataupun gua suka make IEM murah, tapi karena keperluan untuk review gitu. Jadi gue perlu beli banyak IEM budget untuk review sesuai dengan budgetnya mereka gitu. Jadi gue ada setidaknya baseline komparasi, karena komparasi itu sangat penting sekali dalam review. Karena kalau tanpa komparasi, itu namanya bukan review, namanya advertisement, namanya ngiklan. Kalau gue nge-review barang tanpa komparasi, jadi gue perlu banyak beli IEM untuk komparasi gitu. Sayang sekali di headphone di harga segini sebenarnya tidak terlalu banyak headphone yang menarik ya sebenarnya. Ada beberapa sih headphone yang menurut gue cukup menarik, tapi beberapa yang tidak. Jadi gue di meja ini ada ATH Audio Technica AD500X, ada Hi-Fi-Man HE350, ada Audio Technica M40X, ada ini Samson 668B apa gue lupa anjir, nih Samson apaan. Gue ada KOS KSC 75, gue ada KOS KPH 30i, dan gue ada satu lagi yang menurut gue cukup unik, Gold Planar GL 400 closed back version. Banyak yang nge-review open back-nya, versionnya, tapi ini yang closed back. Oke. Pertama gue akan membahas dari yang ini dulu berarti ya. Setup gue agak berantakan karena meja gue tidak didesain untuk nge-review sebanyak headphone ini. Atau menampilkan sebanyak headphone seperti ini. Biasanya gue satu tampang dari atas, cuman kali ini Anda bisa melihat tembok di belakang meja gue. Oke, yang pertama adalah Audio Technica AD500X. Nah, AD500X ini adalah salah satu Audio Technica yang terjebak di dalam dunia open back Audio Technica yang neutrally tuned tapi tidak naturally tuned. Maksudnya apa? Kalau lu perhatiin, ya lu dengerin ini headphone ya lu perhatiin vocalsnya terutama,
lo bakal ngerasa kalau semuanya itu relatively flat ya, nggak ada terlalu banyak ngedip di mid range-nya, nggak terlalu banyak ngedip biasanya misalnya di mid range-nya biasa di sekitar 1K ataupun 800 Hz yang sekitar segitu, di mana IM V-shape atau headphone V-shape biasa ngedip di situ, ataupun kayak lu nggak ngerasa bass-nya sangat elevated, lu nggak ngerasa treble-nya sangat elevated, tapi it just doesn't sound right gitu loh. Kayak tidak terdengar tonal balance-nya benar gitu loh, tidak terdengar kayak harmonically balanced gitu loh. Jadi kayak semuanya agak-agak acak-adul. Kayak tuningannya agak-agak acak-adul, dan gua rasa ini karena Pina gain-nya tidak di-handle dengan baik, dan banyak sekali headphone Audio Technica yang gua rasa begitu, kecuali untuk beberapa headphone Audio Technica seperti R70X ya, open back terutama ya, yang tidak mengalami problem seperti itu. Makanya menurut gua R70X itu cukup aneh ya, dan akan gua bahas R70X di video berikutnya. Oke, ya overall sayang sekali sih, karena sebenarnya IM sound lumayan enjoyable, soundstage lumayan lebar ya. Ini bukan IM nih, headphone ini. Dan ya sayang sekali gua cukup demen sama bentuknya juga ya, sama presentasi yang open itu gua juga demen gitu. Tapi tonal balance-nya kacau, detailnya ya jujur di sini semua sini detailnya ada tanda tanya ya. Karena headphone murah ini kita tidak ada di price kategori di mana kita mencari tonal balance ya. Karena rata-rata detailnya bakal sampah gitu. Jadi ini kayak basically daerah IM di bawah 300.000 gitu anggapannya. Ya lu nggak bakal expect high technical performance, tapi lu bakal kayak gua rasa lu akan mencari tonal balance yang bisa diterima di harga segini menurut gua. Oke, untuk selesai untuk AD500X, ini HE350, ini adalah Hi-Fiman yang cukup dibenci ya oleh komunitas audio, karena dia itu bright as fuck, dan brightnya tuh bukan bright yang bright and detailed kayak misal Hi-Fiman Aria ya. Dia bright doang, kayak bright, sibilant, dan tidak terlalu detail gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang suka gitu. Tapi di punya gua, owner sebelumnya telah melakukan modifikasi yang cukup unik. Shit, udah lagu gini nih. Oke, cukup unik menurut gua karena dia melakukan modifikasi dengan menggunakan filter. Filternya apa? Filternya itu adalah bukan filter di depan driver ya, tapi filter seperti pada IM, tapi filter yang dia pakai ada filter ini nih. Gua juga baru tahu ada modding seperti ini. Nah, BTW ini Hi-Fiman Dynamic Driver loh. Oh my god. Bukan planar. Oh my god, Hi-Fiman bikin Dynamic Driver. Nah ya. Filter ini. Ini kayak semacam treble filter, lu bisa cari di forum-forum ya. Ada yang suka pakai filter ini, dan ini secara signifikan ngurangin treble-nya HE350 ini. Dan dengan berkurangnya treble itu, jujur sebenarnya gue lebih demen dia dalam kondisi open seperti ini dan tidak pakai grill ini belakangnya. Tapi ya lebih cakep kalau pakai grill sih, karena belakangnya jelek, nggak kayak planar belakangnya cakep ya sih. Dengan di mod seperti ini, gue rasa tuningannya akan jauh lebih baik dibandingin stock, dan gue bahkan lebih prefer tuningannya dia daripada kayak ada 500X di sini, ataupun Samsung ini, ataupun ya beberapa headphone lain yang ada di meja ini ataupun yang tidak di meja ini. Jadi kayak flatishly tuned ya, agak sedikit lebih netral dan sedikit lebih natural daripada dia ya. Masih ada sedikit brightnya dikit, tapi ya nggak masalah sama sekali menurut gue. Bahkan menurut gue pads yang gue pakai sekarang, focus pads
agak sedikit terlalu banyak motong treble-nya, jadi gue prefer dia agak sedikit lebih bright daripada ini menggunakan pads aslinya. BTW pads aslinya adalah pads, kalau tahu pads HN6 V2 ya, pads HN6 gua, masa HN6 gua tuh HN6 V1 yang bener-bener jadul punya, yang 4 screw silver. Kalau tahu tentang HN6 lo pasti tahu pads yang begini, masih belum ada ringnya. Kalau tahu pads Hi-Fi Man sekarang pakai mounted ring, dulu cuma dilem doang kayak gini. Ini yang pads Hi-Fi Man gue, tapi padsnya dia itu tidak seperti ini ya, ada mounted ringnya, lebih bagus lah ya, tapi tidak sekeras ini, lebih sedikit lebih halus dan lebih lembut. Dan ini ya nih ring lubang dalamnya itu agak sedikit lebih kecil daripada ini. Better build lah, tapi suaranya menurut gue lebih bagus make pads aslinya daripada make ini. Setelah lu pasang filter itu, gua nggak pernah denger tanpa filter. Cuman kalau gue lihat measurement saya, lu bayangin kayak tinte 2 Evo. Rada-rada seperti itu. Iya, dan gue pasang lagi. Oke, next gue akan membicarakan tentang headphone pertama gue. Ini adalah headphone yang gue beli sebelum gue beli kayak KZC S10 Pro, yang mulai gue ke dunia Chi-Fi. Ini adalah headphone pertama yang gue beli pakai uang gue sendiri, yaitu Audio-Technica M40X. Jujur, sekarang gue kadang masih suka penasaran dan gue coba dengerin lagi, tapi ya gue agak-agak sedih. Karena ya, to be completely honest, this is not the most detailed. Definitely not the most detailed. This is not the most open sounding, wide. It's not the widest sound stage. Technical performance agak-agak sampah menurut gua. Tapi tuningannya menurut gua salah satu yang proper menurut gua. Kayak kalau misalnya mau bikin V-shape close back, menurut gua ini adalah salah satu tuningan yang proper. Treble agak sedikit metallic, tapi ya jujur untuk harga segini, tuning begini tuh menurut gue sangat bagus ya. One of the better tuned close backs at any price, to be completely honest. Dan gue dalam melakukan beberapa modifikasi di sini. Yang pertama adalah padsnya. Yang ini lebih nyaman. Gue menggunakan Brainwaves Oval pads. Gue dulu pakai angled pads, tapi tampangnya terlalu lebay, jadi gue nggak gitu suka. Jadi gue ganti pakai ini. Lo tau kalau lo lihat ini headbandnya agak sedikit peang begini, mengikuti bentuk kepala gue yang agak peang. Ya, gitulah. Jadi sudah gue melakukan beberapa modifikasi sini juga, dan gue ada modifikasi dalam sini juga, jadi gue bisa nyolok kabel manapun dan gak ribet sama kabel Audio-Technica yang 3 meter itu. Next gue akan bicarakan tentang ini gue gak akan keluarkan karena dia sudah rusak ya, tapi headphone ini cukup populer, jadi gue akan bicarakan sedikit. Samson ini adalah headphone yang menurut gue cukup di-hype oleh komunitas audio. Banyak juga yang bilang ini lebih bagus daripada ini, lebih bagus daripada Ono, lebih bagus dari mana-mana gitu lah ya. Bahkan dia banyak yang mulai membandingkan dia sama mungkin HM400. Enggak sih, kayaknya HM400 mungkin bukan ya. Tapi kadang gue kayaknya pernah lihat orang ngebandingin dia sama HD800 ya dalam hal presentasinya. Menurut gue jauh sih ya. Soal soundset juga kalah jauh, soal detail juga kalah jauh, soal tuningan juga kalah jauh. Menurut gue ini tuh tuningan yang treble-nya super di boost, tapi kayak grainy as fuck gitu loh. Jadi tidak terlalu memperhatikan tonal balance juga. Tonal balance yang tidak sebagus HD800 jelas. Jadi ya, it's a decent headphone tuh, harganya sekitar 500.000. Tapi kalau untuk lebih mahal lagi menurut gue sih kagak. Gue juga sebenarnya beli headphone ini pertama-tama tuh bukan yang gue nyari headphone ini. Sebenarnya gue awalnya mau beli earpads Brainwaves yang micro suede. Cuman lagi susah nyarinya. Kalau misalnya tahu lu mau nyari earpads micro suede dulu agak susah. Jadi gue ada yang ngejual di Tokopedia
ada orang ngejual Tokopedia headphone ini bersama earpads-nya dengan harga murah sekali. Jadi kayak lebih murah daripada beli earpads sendiri. Jadi basically gue beli earpads dapat headphone. Ya itulah. Ya oke lah tuh harganya, tapi ya untuk menurut gue sih kalau misalnya lu mau beli ini ya mendingan beli Tinte 2 gitu loh, di ayam saja. Gua nggak ngerasa kalau ini worth. Tapi ya kalau mau mencari ya suara seperti ini ya sudahlah. Ini dia agak open sounding juga, lumayan open sounding. Ini adalah Goldplaner GL 400 close back. Ini cukup unik karena rata-rata yang di review adalah yang open back, dan gue sangat berharap kalau gue punya open back sekarang, karena this one sucks major balls. Kayak suaranya jelek, tampangnya cantik, tampangnya cantik, fitnya tidak nyaman ya, karena kepala gue tuh cukup besar. Jadi kalau misal gue pakai tidak seperti ini gitu, jadi agak-agak bengkok begini kalau gue pakai ini. Jadi tidak nyaman di kepala gue, sealnya gue tidak mendapat dengan sangat baik, tapi ya bisa dapet lah gue bengkok-bengkokin headbandnya dikit. Tonal balance-nya kacau. Kalau lu mau nyari bass doang, mungkin ini bassnya bagus karena bassnya bass planar ya. Ini bassnya bass planar. Very clean, very good bass, tapi sisanya sampah gitu loh, mid sama treble hancur. Kalau lu mau nyari sound quality terbaik dengan headphone ini, cara yang paling mudah untuk Anda lakukan mungkin Anda coba ganti-ganti pads-nya, mungkin ya salah pads-nya. Tapi kalau lu pakai dia kayak gini tanpa pads, suara lebih bagus ya daripada lu dengan pads, jujur aja ya. Kayak mid-nya lebih ada, treble lebih ada. Tapi dengan pads, oh my god. Cuman mungkin orang-orang yang mungkin akan gue coba untuk nge-mod headphone ini kalau tiba-tiba gue niat gitu ya, gue cabut caps belakangnya misalnya, gue ganti, gue cabut pads, gue ganti pakai yang lain gitu ya. Mungkin aja suatu saat headphone ini akan menjadi headphone terbaik di harga segini setelah gue mod. Tapi gue belum pernah nyoba mod juga sih, jadi ya nanti dah, kita lihat nanti. Tapi sebenarnya ya secara drivernya ada potensial karena dia planar. Jadi ya gitulah. Untuk ini adalah KPH30i. Nah, ini adalah COS headphone yang cukup populer di forum-forum luar negeri, forum-forum bule-bule ya. Dan gue ngerti kenapa dia populer. Tepang dia tuh kayak headphone gratisan dari pesawat, tapi suaranya luar biasa menurut gue untuk tampangnya. Secara tonal balance menurut gua it's okay, agak sedikit warm. Gua agak ngerasa ada beberapa lobang di treble dan di mids, jadi gua nggak terlalu demen. It's a wide sounding, sound stage lumayan lebar dan dia nyaman juga, dan kerasa unsur-unsur retronya juga. Jadi ya it's a decent sounding headphone. Kalau misalnya lu mau beli, menurut gua fine, it's okay for you to buy. It's good for the price menurut gua. Lebih bagus daripada si Ono, yang jelas lebih bagus daripada si Ono juga, lebih bagus daripada si ini juga. At least gua belum terlalu head to head dengan HE350 dan M40X sih sebenarnya. Ya it's okay kalau misalnya mau beli ya. Tapi sayangnya masalah dari COS KPH30i itu bukan karena COS KPH30i-nya, tapi gara-gara si dedeknya yang satu ini ya, namanya COS KSC30i, yaitu KSC75 ya, yaitu bukan headphone tapi ear clip. Ear clip ini adalah ear clip luar biasa ya. Lu tampangnya kayak orang gila, tapi lu pakai ini kayak ngewer-ngewer di kuping lu, kadang tolol. Tapi suaranya bro, suaranya bikin worth it menurut gua. Dan kalau misalnya lu pengen, gua nggak kuat be, make ginian di kuping gua ngeliatnya geli gitu. Oke, lu bisa cabut ini, lu bisa cabut Ono ya. Terus lu beli kayak headphone gratisan pinggir jalan gitu. Terus lu yang bentukannya mirip, lu cari aja Tokopedia, kayak gua rasa ada ya.
kalau nggak cari mod bando gitu. Terus belilah ini dan kliplah ke kos Anda dan jadikanlah kos Anda seperti headphone gratisan dari pesawat lainnya. Yeay. Dan enaknya lagi lu bisa mod MMCX ini biar lu bisa main balance kalau mau balance. Dan ini adalah headphone dengan tonal balance terbaik di harganya, dan gua rasa di bawah 1 juta nggak ada, atau 1,5 juta tuh tidak ada yang tonal balance-nya sebaik KOS KSC75 ini. Kayak gua tuh kaget serius, dan ini lebar sekali dan tonal bagus sekali, jadi kayak holy shit, like what the fuck is this headphone gitu loh. Pas gue beli headphone-nya dan gue coba headphone-nya tuh kayak what the fuck is this headphone, it sounds so good. Kayak this ini good banget menurut gue untuk price-nya. Secara detail ya jangan harap terlalu tinggi ya, jangan berharap terlalu tinggi, tapi ya secara sound quality. Dan tapi meskipun gini ya gue salah ya, meskipun tidak berharap terlalu tinggi secara detail, ini compete dengan cukup kuat bahkan dengan sesuatu seperti Tint T2 dan hasil hard mirror. Iya. Dan memang ini adalah keuntungan daripada memiliki driver besar ya, driver besar sekali di sini. Lo bandingin sama driver IM yang kecil begitu ya. Akan sangat jauh lebih mudah membuat resolution dan detail dengan driver besar daripada driver kecil. Itu kenapa HiFiMan Aria itu drivernya segede itu ya. Akan jauh lebih mudah. Nah, D800 drivernya gede-gede juga pokoknya gitulah. Ya jadi mungkin gua nggak ya bisa ngomong secara definitif bahwa ini akan mengalahkan detail mereka, tapi gua bisa bilang kalau ini bisa compete di situ. Jadi bahkan untuk harganya kan sekitar 500.000 ya kalau nggak salah. Sangat good sekali. Kalau misalnya lu nggak mau beli IM, lu pengen nyoba headphone, coba kesini dulu. Dan soundstage luar biasa lebar, tonal balance luar biasa bagus. Tapi ada satu yang sampah, yaitu bass-nya. Karena dia nggak punya bass extension, lu nggak bisa denger sub bass di sini sama sekali. Lu ini nge-roll off-nya kayak tai. Ya, gua harus kasih tau, ini nge-roll off kayak tai. Ini beneran nggak ada sub bass sama sekali. Ya, kalau misalnya lu mau nyari sub bass, tidak ada di sana. Cari headphone lain. Tapi kalau selalu nyari tonal balance, tapi ini ada mid bass ya, masih ada mid bass. Kalau mau nyari tonal balance, lo mau nyari soundstage, lo mau nyari an open sounding headphone dengan harganya sangat murah dan tonal balance yang luar biasa baik, ini pilihan Anda. Kalau lo nyari bass, nggak ada di sini. Udah kosong ya, sub bass itu kosong. Oke, that's it for the video. Tidak terlalu panjang ya, bentar sekali ya. Kalau selalu bandingin sama video IM gue yang panjang sekali ya. Ya mungkin karena faktor di harga segini gue tidak terlalu excited gitu untuk membicarakan tentang headphone ini. Mungkin nanti di harga-harga di price bracket yang lebih tinggi gue akan lebih excited dalam menjelaskan, dan juga di price bracket segini. Dan di sini gue juga headphone-nya tidak terlalu banyak ya, karena headphone makan tempat sayangnya. Jadi ya itu saja untuk hari ini. Don't forget, jangan lupa untuk tune in untuk video-video berikutnya. Subscribe juga karena gue butuh subscriber. See you next time, Godspeed.